Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ika Dek Dupriana dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 12. Saya akan mempresentasikan soal PKN dari nomor 1 sampai nomor 10. 1. Jelaskan pengertian integrasi nasional secara jelas dan lengkap. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. 1. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Secara antropologis, berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. 2. Jelaskan pendapat para ahli tentang integrasi. Berikut pendapat para ahli tentang integrasi. 1. Howard Ringins. Integrasi bangsa artinya penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlah banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kedua, Myron Wiener. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional, integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan berbeda. 3. Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. 4. J. Sudjati Dwiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hal tersebut perlu dibatasi pada satu taraf tertentu, bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. 3. Sebutkan syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Syarat integrasi. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengasihi kebutuhan satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. 4. Sebutkan faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional secara lengkap. Faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang mencerminkan dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad restu, keinginan untuk bersatu di keulangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 8. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 9. Adanya rasa senasib, seperjuangan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. B. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan.
3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembayaran. Terus yang kelima, menurut pendapat kalian, bagaimana saja tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Menurut saya, tantangan untuk menjaga NKRI: 1. Tantangan internal, yaitu A. Budaya yang beragam. Indonesia memiliki suku budaya yang khas dan berbeda dengan suku lain. B. Perbedaan agama. Terdapat 5 agama besar di Indonesia, sedangkan agama adalah isu yang cukup sensitif. C. Rendahnya pendidikan. Wilayah Indonesia sangat luas, hingga pendidikan belum dapat mencapai ke semua daerah dengan maksimal. D. Kepulauan. Indonesia negara kepulauan, menyebabkan kesejahteraan belum sampai ke semua pulau. 2. Tantangan eksternal. A. Kepentingan asing. Setiap negara saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat. B. Globalisasi. Globalisasi membawa budaya asing masuk ke Indonesia yang kadang budaya tersebut tidak cocok. C. Jaringan narkoba internasional. Jaringan narkoba internasional tidak peduli dengan kehancuran bangsa, mereka hanya menginginkan keuntungan bagi sendiri. 6. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bela negara? Cara menumbuhkan kesadaran bela negara: 1. Mengetahui kisah daripada perjuangan para pejuang Indonesia dulunya untuk memperoleh kemerdekaan. 2. Mengamalkan sikap positif dari pejuang bangsa. 3. Menghargai mereka yang diawali dengan hal kecil seperti belajar tekun agar menjadi generasi yang terbaik. 7. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut, dan bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. 8. Apa saja dasar hukum bela negara? Dasar hukum bela negara: Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 9. Apa saja yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bela negara? 1. Ancaman adalah sebuah usaha atau kegiatan yang berasal dari dalam negeri dan dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara secara konsepsional. Contohnya, seperti pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan G30S atau PKI pada tahun 1965. 2. Tantangan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Contoh dari tantangan adalah berbagai tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus, ketiga, hambatan adalah usaha yang muncul dari dalam dan bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak konsepsional. Contohnya, keanekaragaman di Indonesia yang mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pemikiran. 2. Adalah usaha yang muncul dari luar. 4. Gangguan adalah usaha yang muncul dari luar yang bertujuan untuk menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya, masuknya budaya asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa. 10. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bela negara? Yang bisa saya lakukan untuk bela negara adalah: 1. Mentaati seluruh peraturan yang ada. 2. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. 3. Aktif dalam berorganisasi. 4. Berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. 5. Selalu berlaku jujur dan amanah. 6. Menolong orang yang kesusahan. 7.
toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. 8. Menggunakan produk dalam negeri. 9. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku. 10. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Baik, segitu saja presentasi saya tentang soal PKN ini. Selamat pagi dan terima kasih.